A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Sadaqallah amma ba'da. Al-mukarramun wal mukarramah, para alim alamah yang kita hikmai, wabil khusus wabil fadilah, panjenenganipun Mas Kiai Haji Ali Kesupen, asmane Ali siapa? Ali Ma'ruf, ya Allah. Ibunya Laili Badriah yang kita dereaken ugi susipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mahin Abdullah selaku pendamping setia saya, lan para kiai ingkang sami rawuh saha bapak lan ibu wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Hidayah kang kawula hikmai, ugi wabil khusus para santriwan santriwati, lan wabil khusus para mukhaddiman mukhaddimat sedaya mawon ingkang rawuh wonten ing majelis khatmil Quran rahimakumullah. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita memperbanyak rasa syukur kita untuk ngasihkan Allah Ta'ala kanthi awal biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaallah kita lagi menyandang musibah, tapi kadang-kadang ternyata musibah membawa barokah. Kayaknya nek orang anak corona dalu niki kula mboten teng mriki. Iya ora bahasa mriki kan. Paling ngesuk ngormati. Tapi ya alhamdulillah kon silaturahmi karo mbak-mbak mas-mas santri Al Hidayah Tahfidzul Quran Al Hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menika estu memberikan tambahan rahmat lan hidayah datang kita sedaya, sehingga sinarsa wonten musibah kita tetap istiqomah ibadah, iman kita tidak goyah, tetap kita melaksanakan kewajiban kanthi istiqomah. Wa insyaallah musibah badhe sami kesah nggih. Amin nggih, sami kesah. Rahmat salam dan kita kunjuk datang panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nyimak atau mendengarkan, wabil khusus yang membaca Al-Quran sebagai firman Allah dan mukjizat yang diamanatkan kepada beliau panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu kita sedaya dipun golongaken umat ingkang pinanikan barokah lan syafaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para jamaah santriwan sedaya mawon
para kiai, para bapak ibu rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah wonten ing dalem menika sinaosa kados napa kita mengadakan syukuran, baik itu sederhana maupun tidak. Intinya adalah kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus mukhotimin mukhotiman. Karena alhamdulillah merupakan anugerah yang tidak terhitung, karena yang namanya hamilul Quran ya. Sebetulnya sih hamilul Quran cuma karena mungkin masyhurnya hafidhoh, mboten apa-apa. Jangan nek hafidhoh niku julukan wong ahli hadis ya. Tapi insyaallah sampun maklumat bahwa kita sebagai pengemban amanat, yakni Al-Quranul Karim, itu adalah tidak mudah. Walau begitu, para bapak ibu wali santri, kula kinten panjenengan wonten setunggal keluarga sing orang duwe turunan hafid utawi hafidhah. Laras mboten? Napa duwe turunan hafidhah kabeh sing seniki puterane hataman? Seliyane sing hataman iki jenengan duwe putra sing hataman malih teng pundi? Mboten nggih. Dadi keluargane dereng wonten sing hafid utawi hafidhah nggih. Nggih, alhamdulillah niku anugerah. Dados tidak mesti yang namanya orang hafal Al-Qur'an itu harus punya turunan hafizul Quran utawi bapake utawa ibune utawa dulure apal Quran. Lha kuwi engko nembe putrane apa cucunya apa biyute nembe bisa Quran boten. Di semua saja, karena insya Allah manjada wajah. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapat. Kita semua, baik yang hafidhoh atau wali santri, sedaya mawon santri yang belum khatam, sebetulnya kita diberikan satu bebungah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai teman ya, Mbak Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mandan kenang dingin, suaranya mandan kenang dingin, jadi ini orang kata merdu ya Mbak. Surat apa ya Mbak? Surat apa ya? Surat Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat itu 3 ya wis 100. Seandainya Allah menika ngendikaaken jika suatu kaum, di situ kaum itu mensyukuri nikmatipun Allah dengan menghidupkan ayat-ayat Al-Quran, dengan menunaikan segala nopo ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa ta'ala.
tes. Jikalau suatu kaum itu melakukan menghidupkan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, wa insya Allah Allah akan membukakan la fatahna alaihim barokatin minas sama. Allah akan membukakan barokah baik dari langit maupun dari bumi. Dari langit berupa hujan, dari bumi berupa tumbuhan. Alhamdulillah putrane Habibur panennya orang kenang kita panennya biasanya kombo. Nah alhamdulillah boten kombo. Barokah insya Allah, itu jaminan dari Allah. Makanya tadi Pak Kiai Ali ngendika, insya Allah pokoknya apapun yang kita laksanakan, apapun doa kita, apapun permohonan kita, apapun hajat kita, sudah tidak usah bingung-bingung, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan tentunya kalau sudah capek ya membaca sholat niku jimat. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat nomor 5 Mbak Santri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah betul-betul wis wengi mandan ngantuk nggih. Terus semetan mawon nggih. Lu ngantuk? Coba nggih. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Tadi keterangannya, barang siapa menghidupkan Al-Quran, Allah akan menurunkan banyak rahmat, khususnya baik dari langit maupun bumi. Dikoyitkan lagi. Sebelum selesai ayatnya saya koyitkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melepaskan dari segala kesulitan, dari segala kesusahan, dari segala kekurangan, baik itu rezeki apapun. Bahkan Allah jamin, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang terkadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Percaya benar Pak? Percaya benar Bu? Orang percaya silahkan buktikan dengan baca Quran setiap hari. Urusan masak, dilale ana sing ngeteri masakan, ana sing ngeteri jangan. Masya Allah, itu rezeki wa min haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah, asal kita yakin, insya Allah segalanya bakal tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada walau anna ahlal qura. Allah menika bakal jamin menurunkan banyak rahmat baik dari langit maupun bumi kalau manusianya mau menghidupkan Al-Quran.
Al-Quran, menghidupkan, mempelajari, mengajarnya, kemudian juga melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi andai kata minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kalau mereka mendustakan, jadi nun sewu niki juga termasuk ancaman kula panjenengan nggih sebagai orang yang diamanati Al-Qur'an. Kita setelah khatam enakan laus kata mikir mun saya gampang dindende bae. Biasanya niku ndres regep karuan 10 dina kata. Nggih. Mbak, 10 dina kata apa seminggu kata? Bareng wis nang omah, Masya Allah, dengan kesibukan ini dan itu arep ndres niku la engkolah. Akhirnya Quran tidak dipegang, Quran tidak dibaca, bagaimana mau nemplek? Bagaimana? Karena bagaimanapun saya sudah sekian puluh tahun itu tetap dituntut setiap hari untuk membaca Al-Quran. Apa menit panjenengan sedaya sing nembe? Jangan enak-enakan, walaupun yang sewu bagaimanapun 1001 kesibukan, utamakan itu kepentingan Al-Quran. Ibarat nyun sewu, yang namanya hafidh-hafidhah itu ibaratnya yang hafidh sudah punya istri, yang hafidhah sudah punya suami. Bagus pada duwe karo kabeh enggak? Suaminya adalah Al-Quran, istrinya adalah Al-Quran. Karena itu yang akan menemani kita, akan menolong kita minad dunya hatal akhirah. Ibaratnya kados niku, mulane nyun sewu bapak ibu wali santri nggih, jenengan nek putrane ngapalna Quran kuwi kudu dikoyin nggih. Aja nganti nerima rembuk sedurunge Qur'ane rampung nggih. Aja nerima rembuk, soalnya nulis rembuk niku wis otomatis siri ya. Akhirnya ora konsen. Jadi baik dari hafid atau hafidhah, nyun sewu panjenengan siap tidak siap, kita sebagai manusia insya Allah akan dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus punya istilahnya, punya satu pegangan bahwa saya sudah punya istri yang hafidh, saya pun sudah punya suami yang hafidhah. Jadi kalau punya suami beneran itu harus ada syaratnya, mau nyimak 30 juz. Nggih boten? Kulo pengen kan disini ku biyen iku tak kompak ya iki. Pasal apa boten nyimak 30 juz ya gitu. Ya tidak langsung, tidak langsung nyimak, orang kita karo mantuk-mantuk itu masalah. Orang kita sedina sejus, pokoknya boten nanten deres kata kan sejus usah akeh nggih. Lah panjenengan dadi para hafid, itu kalau punya istri juga harus orang yang tahu Al-Qur'an. Minimal itu mau nyemak orang kita seumur sekali. Kadang seumur sekali. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa suami atau istri betul-betul memperhatikan istrinya atau suaminya yang diberi amanat Al-Quran, karena bagaimanapun nanti akan bahagia bareng-bareng di akhirat. Kalau kita sama-sama menjaga Al-Quran. Ini benar-benar nih
Ya mungkin karena apa ya, berangkat dari pengalaman gitu ya. Ini pengalaman dulu kados niku. Dadi kula nek kali lare-lare iki kados niku. Angger nerima lare santri iki bapake kula taklek kali ibune. Jenengan siap mboten aja nerima rembug minimal 3 tahun atau 4 tahun. Beda nek Bu Levi niku anu wis kadung gitu. Be alhamdulillah rampung niku. Walaupun tadinya mondok cuma 1 bulan apa ya? Setengah bulan malah. Terus nama saya dijikok. Alhamdulillah. Maklum anu pengantin baru. Alhamdulillah. Baru kayak Quran langsung setelah selesai ini, malah belum selesai alhamdulillah ditambah memerlukan kiai. Niki barokah Quran boleh jenengan usah sedih masalah rezeki. Pokoknya suhul kita mohon kepada Allah dengan memperbanyak kita mengadu kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau perlu mumpung masih sendiri belum banyak tanggung jawab, programkan deres 1 kali kalau bisa minimal 1 juz, tapi dengan situasi badan tidak bergerak, anteng, orang makan, orang minum, orang ngomong, orang nampak telepon, orang nonton TV, orang dolanan HP panoning apa meneh nang ngarep TV. Sebab masya Allah nyun pangapunten dumateng para mbak-mbak santri, panjenengan bukan hanya sekedar kita sudah rampung hataman 3 juz kemudian tidak ada ikhtiar yang lain, itu tidak. Justru panjenengan itu mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena sejatinya orang menghafal Al-Quran itu bisa dikatakan lebih mudah daripada menjaga. Karena menjaga seumur hidup, kalau menghafal paling lama 4 tahun. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, jadi umpamanya ibu-ibu ada istilahnya atine kepengen nyoba kepengen ngapal Al-Quran, bisa orang ya bisa. Siapapun, bapak-bapak juga bisa. Karena termasuk santri dari guru saya, Hadratus Syekh Romo Gyaji Arwani Amin Kudus, itu punya dokter pribadi. Dan beliau matur kali Romo Kiai kula kepengin jane ngapalaken. Wis dilaksanakan mawon dokter. Terus kepripun mangke carane? Wis pokoke setoran. Biilnilah alhamdulillah 7 tahun dokter menghafal dari umur sudah sekitar kepala 7. Kalau nggak kepala 6, kepala 7 lah. Niku, jadi bapak-bapak ini kata sing isi kepala 5 nggih. Kepala 5. Dari sini sebenarnya 50 tahun punjul seperti malah bahkan ada yang kurang dari 50 tahun. Masih sekali memungkinkan untuk kita menghafal Al-Quran, jangan kalah dengan putra-putrinya. Kemudian juga ada seorang nenek, umur beliau 73 tahun, dan alhamdulillah malah 77 atau 76 ya, genap 80 tahun dia itu hafal Al-Quran sampai dapat piala, karena mungkin satu-satunya beliau yang kesepuan bisa sukses menghafal 30 juz. Dadi angger jenengan para santri nganti ora
sukses apa orang. Nah, ya kan jangan. Jadi jangan membuat maluku. Monggo kita sareng-sareng dalam rangka mensukseskan atau kita ngamalaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi andai kata kalian tidak melaksanakan atau tidak atau ngapengan cara bahasa tambahnya ngapengan gampang Quran, bahkan panjenengan suhul karo usaha dunia tanpa memperhatikan atau tanpa tepat ngawake bahwa dirinya itu dapat amanat menjaga Al-Quran. Niki siap-siap mawon walakin kadzibu fa akhadnahu bimakanu yaksibun. Allah akan memberikan suatu musibah, suatu bencana bukan karena ulah orang lain, tapi karena ulah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mulane upamane Qur'ane kok ora mlaku-mlaku, jangan menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan ibunya kok perintah baik, jangan. Kita kurang bisa bagi waktu, karena nyun sewu yang namanya Quran jalan itu banyak sekali tirakatanya, tirakatane. Antara lain untuk belajar awal kita mohon pada Allah membaca Yasin 41 kali tanpa obah bokongnya, tanpa geser pantatnya. Siap badan? 40 juz ya para ya. 40 juz ya para ya. Insya Allah segala hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin 41 tanpa geser pokoknya, tanpa bicara, apalagi nerima telepon, apalagi kata saya binae beda nanti kayaknya. Ini ibadah yang lain buat teman-teman pasti penting Qur'annya tetap jalan. Milo kulon duwe biyung, kulon duwe bokek, bokek kulo alhamdulillah. Niku masya Allah boleh sampai wasiat niku pada balik. Pokoknya kayak apa sibuknya, kayak apa banyak tugas kita. Jangan lupa nomor 1 kan Quran. Udah nih cerita Quran, masya Allah. Anak-anak mau nangis. Karena berbahagialah para santriwan santriwati yang alhamdulillah berhasil khotaman, masih ditunggui oleh orang tua. Alhamdulillah kalau saya itu lagi nanjak-nanjaknya, bahkan waktu itu belum dapat setengah atau belum dapat 15 juz.
tulang punggung keluarga sudah ditimbali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selalu terngiang di telinga saya, karena terakhir beliau mengunjungi semua putra putrinya yang di pondok menjelang Ramadan. Terakhir 11 hari kurang dari Ramadan itu ke pondok saya. Begitu datang terus bilang, nih aku pengandan mumet ya, ini pun istirahat mawon Pak. Kula pun ditakan botrek gitu. Lain itu terus beliau ngendika, nih wong apal Quran akeh coba. Tapi kula mboten medeni jenengan nggih, Mbak santri nggih. Maksudnya bagaimanapun bukan hanya orang yang hafal Quran, karena termasuk corona adalah cobaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Kalau orang tidak diberi pelajaran, tidak diberi peringatan oleh Allah, maka akan enakan. Jadi termasuk alhamdulillah hikmah corona juga banyak, termasuk mempererat silaturahim antar keluarga senajan orang saling berkunjung. Dan saat itu terakhir beliau ketika ini aja khawatir, wong apal Quran ini bakal dijamin sugih dunia akhiratnya Allahumma itu. Makanya para santriwan santriwati yang kami sayangi, kita jangan istilahnya setelah kita sudah selesai terus sama sekali tidak ada usaha untuk kita menjalani atau merawat Al-Quran dengan baik. Karena bagaimanapun kesibukan, baik yang masih pelajar, nyun sewu kulo piyambak rumiyin ngapan Al-Quran gue karo sekolah. Jadi buatan sekolah di samping ngapan Al-Quran atau sekolah nyambi mondok buatan, tapi mondok nyambi sekolah, ngapal Al-Quran nyambi sekolah. Jadi yang di samping itu sekolahnya bukan ngapal Al-Quran. Jadi ketika pondok libur saya pulang, walaupun sekolah buatan libur. Tapi ketika sekolah libur justru itu kesempatan saya untuk memperbanyak tadarus, bahkan setoran kadang double. Terutama ngerti lagi pas ngantuk. Utawa pas istilah langkah sing pas udah nopo-nopo sing setoran langkah itu biasanya dijor nabari. Biasanya setoran itu kan sekaca gitu. Nah, kalau setoran kadang-kadang pas lagi kados niku nggih mboten kene ngantuk mboten. Niku labas selempir niku alhamdulillah. Ning setelah selempir ya wis kos niku Mbah Kyai niku. Alhamdulillah. Wis kos niku. Nggih, wis. Dan satu saya napa niku masih ingat seumur hidup mungkin. Beliau mengingatkan saya karena tadarus waktu itu atau ngeloh waktu itu pas juz awal padahal itu pertengahan juz awal, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budun. La ta'buduna illallah. Saya itu lanya itu enggak panjang. La ta'budun. Tuh seru banget nih, kulo kaget astagfirullah. Kulo nanti kaget nih, masya Allah. Padahal beliau sepuh tapi suaranya masya Allah betul-betul hebatnya nih. Mulanya ya Allah, Allah maafin lahu. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan masuk.
waliullah ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa digolongkan santri-santri beliau yang besok bisa kita ngetut buri masuk surga, walaupun masuk surganya nomor berapa ribu. Allahumma amin. Para santriwan santriwati, karena tema malam ini adalah kita khatmil Quran bil ghaib, maka saya banyak istilahnya nopo jenenge ya, flashback ya, utawa ingat kita dulu ketika sudah hatam. Jadi kalau sudah hatam, tadi saya sudah bilang, monggo kita ikhtiar, bukan hanya kita setiap hari deres, termasuk juga kita dawamkan kalau bisa biar Quran kita mudah-mudahan nempel gitu, bukan melotok. Kalau nanti kalian gitu, jadi yang baru selanya kok melotok hilang Quran ini, bukan melotok, tapi Qurannya justru kuat nempel dalam hati dan pikiran kita, sehingga kadang-kadang kita deres karo ngantuk niku alhamdulillah boten keliru biiznillah. Jadi di samping kita berikhtiar membaca Yasin pimpinan 41 dengan tidak geser-geser pokoknya, dengan tidak makan itu pokoknya tidak disambil lah ya. Dan itu ya baiknya dilakukan setelah jam 11 malam ya, setelah jam 12 malam. Dan juga hati-hati, kadang-kadang kita banyak cobaan ya. Kita ketika oleh 10 apa 20 dilalai anak suara tanpa roh nggih mulane nggih napa nggih, persiapkan teman-teman atau syukur bisa di depan kita orang tua yang sedang tidur. Jadi anak macamnya, tapi dengan syarat orang tua tahu bahwa ini anak saya lagi ikhtiar, lagi tirakat. Jadi tidak mengganggu otomatis. Nah di situ insya Allah akan aman semuanya. Allahumma amin. Mumpung panjenengan masih muda. Dan juga ya kalau bisa 40 hari 40 khataman ya. Ada yang bilang 41 bisa juga ya. Jadi Nujebu termasuk orang hafidhah, orang hafal Quran, jangan sampai antara zohiron wa batinan niku beda, zohir batin beda. Anak bocah ditakoni, mbok nangsal pinten mbak? 20 dereng lah, dereng nangsal pinten-pinten, padahal sudah dapat beberapa juz. Bahkan wis meh katam niku jare ngomongnya nyong ora ngapalna Quran, padahal sudah hatam. Ada cerita kayak gitu, sehingga akhirnya niku dapat cobaan, benar-benar dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran niku belas nang pikiran orang anak. Nauzubillah. Akhir cerita niku akhirnya sowan datang guru niku. Niku gara-gara wong apal Quran ngomong ora. Tapi justru nih panjenengan takune pangsilipun nggih kula ngangsal semeten jus, mungkin saged. Lah nek wis rampung alhamdulillah nggih kula saged njagi Quran. Jangan malu. Dan kita juga jangan bangga, karena Quran bukan untuk kebanggaan,
enggak. Nah akhirnya tiang santri menika nangis Qurannya sama sekali kok tidak bisa, bahkan alif lam mim pun disemak tidak bisa, hilang nanggone pikiran. Akhirnya wonten kiai kan ngendikaken niku zaman Mbah Kiai Arane Dasi Sugeng, zaman kula dasi awal-awal ngapalaken. Terus wonten ingkang ngendikaken panjenengan sowan wonten makom Batu Ampar, Syekh Samsudin kalian Syekh Danahuri adalah hafizul Quran sesepuh. Kula niku maca Syekh Kiai Haji Samsudin Batu Ampar itu secara tidak sengaja waktu kula dari ngapal Al-Quran konten buku diari niku kula ramane kula niku wonten bapak niku wonten tulisan Syekh Kiai Haji Samsudin Batu Ampar. Alhamdulillah kula niku. Jadi minimal teng mriku minimal 7 hari 7 hataman. Kalau bisa ya 40 hari 40 hataman atau 41 hari 41 hataman. Ya, alhamdulillah akhirnya santri menika ngestokaken dawuh lan singkat ceritanya alhamdulillah Qur'ane semakin kecekel malih. Allahumma amin. Ibu tadi untuk pelajaran kita semua supados kita sedaya bagaimanapun keadaannya jangan sampai Quran kita diabaikan, apalagi sampai kita melupakan. Karena juga Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka fanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika hari kiamat Allah menika ngiring menungso wonten ora-ora masyar. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Wonten tiyang ingkang matur kali Gusti Allah, ya Allah, kenging napa panjenengan kok ndadosaken kula niki kok mboten saged ningali peteng sedaya dunyane, padahal ketika teng dunya mripat kula mboten tahu sakit, bahkan kacamata ya ora tahu nganggo, tapi teng akhirat kok dipun paringi utuh. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'rada, barang siapa mengo nggih, barang siapa mengo dengan firman-firman Allah, monggo fa innalahu ma'isyatan dunka, Allah badhe maringi kehidupan yang susah, yang kurang baik, termasuk mangi sae kira sae, mangi sae seret, terus Qur'ane juga seret, disemak juz 1 seret, kadang-kadang juz ngama seret, walau asli saben dina diwaca dilalak seret. Orang masuk insya Allah sebetulnya mas, karena tadi itu grogi. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan seorang hafidzah kalau kita sedang deres kemudian kita punya nik pikiran apa itu dilaloh niku makin hilang. Apalane dilalai hilang, dilalai kelalai. Ulane anggar lagi deres kita konsentrasi.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Monggo Gusti Allah bakal maringi kehidupan sing susah, kehidupan sing boten dapat keberuntungan, tidak beruntung. Bahkan wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan ketika digiring di arah mahsyar menika dalam keadaan wudu. Nah, mila akhiripun tiyang ingkang wudu kala mau matur. Apa terus wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma. Ola rabbi lima hasyartani. Ola matur sapa tiyang menika. Lima hasyartani, ya Allah, kene napa panjenengan